الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Amin. Jadi muraqabah termasuk tingkatan ihsan, dan barang siapa yang telah menjalaninya akan timbul dari dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kepadanya apabila ia terlihat melakukan larangannya dan tidak terlihat melakukan perintahnya, atau ia terlihat merasa berat mengerjakan suatu ketaatan, atau malas beribadah, atau tidak berkhidmah kepadanya, lalai dari mengingatnya dan berbakti kepadanya, bertafakur dengan baik dan rajin menjalankannya, menghasilkan banyak manfaat yang besar. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Di dunia wal akhirah, yang artinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar berfikir tentang dunia dan akhirat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ardh." Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah." Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Dari riwayat juga bahwa lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada suatu ibadah seperti berfikir. Pikiran banyak sekali sejenisnya, dan yang paling mulia adalah bertafakkur tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya dan keajaiban ciptaannya di langit dan di bumi. Barang siapa yang memikirkan hal ini dengan baik, niscaya akan bertambah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah anugerah yang besar." Di antara jenis berzikir adalah memikirkan kenikmatan duniawi dan ukhrawi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Memikirkan hal ini dengan baik akan menghasilkan bertambahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih mendorong diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jenisnya juga memikirkan betapa besarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu, dan betapa banyaknya kekuranganmu dalam menunaikan hak-hak ketuhanannya. Memikirkan hal ini dengan baik akan membuahkan rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih mendorong diri untuk semakin giat dalam menjalankan ibadah dan menunaikan haknya. Di antara jenisnya pula memikirkan tentang dunia, betapa cepat kehancurannya,
banyaknya kesibukannya dan kepahitannya. Memikirkan hal ini dengan baik akan menghasilkan rasa zuhud di dunia dan sedikit keinginan terhadapnya. Di antara jenis pemikiran yang lain adalah memikirkan kekekalan akhirat, kemurnian nikmatnya, dan kesentosaannya yang langgeng. Memikirkan hal ini dengan baik akan menimbulkan kecontohan pada akhirat, lebih menginginkannya dan lebih giat untuk amalan akhiratnya. Jalan pemikiran banyak sekali, dan semakin terbuka nurani seorang hamba, maka ilmunya semakin luas dan pemikirannya semakin besar dan banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Sahibul Kitab menjelaskan kepada kita untuk supaya kita sudah memberikan kesungguhan kita di dalam hidup ini. Sudah memberikan bahwa kita hidup ini sudah sungguh-sungguh, bukan main-main lagi. Terkadang manusia tidak sadar bahwa dia lagi bermain atau dia bersungguh-sungguh, karena belum dia niatkan benar, belum dia tekadkan benar. Jadi orang yang hidup harus ada tekad, karena dibilang al-ikhlas, orang yang mempunyai kemurnian ikhlas sudah meletakkan hidupnya untuk mencari ridhonya Allah di dalam dunia ini. Itulah ruh daripada kehidupan ini. Kalau orang tidak punya tujuan itu, seperti orang yang hidup jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad yang tidak ada ruhnya tidak bisa hidup. Jasad saja. Tidak ada artinya jasad ini kalau tidak ada ruh. Tidak bisa bergerak dia. Nah, ruh kehidupan ini, kalau sudah manusia hidup di dunia yang dimiliki oleh Allah ini, dia tahu bahwa keberadaannya, munculnya di muka bumi ini untuk mencari ridha Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan di dalam dunia ini ada kehidupan, makan, minum, itu kehidupan, bukan tujuan. Itu kehidupan, bukanlah tujuan. Karena badan dia ini membutuhkan itu. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan lain-lainnya. Tapi dia bukan tujuan. Nah, tujuan ini yang dinamakan ikhlas, mencari ridha Allah di dalam hidup ini sudah mencari. Sudah ada kompasnya, saya hidup mau kemana. Allah tujuannya. Sampai menjadikan lidah mereka orang yang sudah mengerti dan orang yang sudah menjadikan, memastikan bahwa hidupnya ini untuk Allah. Mereka menyebut-nyebut nama Allah terus. Pikirannya tidak ke sana kemari. Sangkaannya tidak ke sana kemari. Bisikan-bisikan yang di hatinya ini, banyak bisikan yang masuk di dalam hati kita. Mungkin ada yang baik, banyak. Tapi karena banyaknya bisikan, kita ambil sesuatu yang bermanfaat saja. Kehidupan ini banyak. Kita akan ambil apa? Ambil yang bermanfaat untuk kita. Yang bermanfaat, buat apa kita letakkan di pikiran kita. Kita antarkan segala bisikan yang bisa mendekatkan kita sama Allah, kita letakkan di hati dan pikiran kita. Kalau akan bikin kita jauh sama Allah, bikin kita was-was, banyak bisikan, lebih segala sesuatu tersebut jangan kita pelihara di pikiran kita. Maka dari itu, cuma orang yang mau berpikir saja yang bisa mendapatkan petunjuk. Kalau seorang udah nak mikir aja tak mau, tak bisa. Mikir aja malas, tak bisa. Cuma orang yang mau berpikir benar-benar. Berkata para ulama, kalau manusia mau berpikir sedikit saja, pasti dia akan mencari Allah.
Coba dia merenung sebentar sama aku. Hidup ini untuk apa ya? Ya Allah. Ini cobaan banyak benar. Ini ujian banyak. Tapi memang ini hidup. Nah kita berpikir, tidak mungkin hidup ini tidak ada ujian. Inilah dunia ujian. Apakah aku yang menyelesaikan ujian? Apakah aku yang memang benar-benar bisa melakukan segalanya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bilang, Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan semua tingkah laku kalian. Ya Allah, aku ini lemah. Hidupku ini aku harus. Nah, mulai kita disuruh berpikir tadi. Kalau kita berpikir tentang hak-haknya Allah, bagaimana kita akan malu sama Allah. Gitu. Bagaimana Allah ngurus hambanya. Allah ini punya nama Qayyum. Qayyum itu apa? Ngurusin terus. Tak pernah, dia tak mau nak ngurus. Karena memang sudah Allah. Kayak kita Bapak. Kita tak bisa nak ngurus keluarga. Karena kita orang tua. Pasti kita urus. Nah, akan kita lepaskan. Nah, Allah ini tidak pernah mau melepaskan mengurus hambanya. Dia memberikan namanya Al-Qayyum, yang terus menerus tidak pernah terputus, mau siapa itu makhluknya tetap diurus sama Allah. Jadi tidak pernah Allah ini lepas tangan. Sekarang ini pun kejadian, sekarang pun kita lagi diliputi oleh Allah. Allah memandang kita, Allah melihat jiwa kita, Allah melihat batin kita, Allah melihat semua gemercik yang ada pada diri kita. Dialah yang mengurus nasib kita semuanya. Maka berpikirlah supaya kita ini tidak tersesat di dalam kehidupan yang banyak kejadiannya ini. Supaya kita jalan tidak kesana kemari, jalan hidup kita langsung pas di jalannya, nyampe jadi. Kalau tidak berputar seperti keledai yang ada di penggilingan gandum itu, muter balik lagi di tempat awal, muter lagi sangkanya balik. Dia bilang irhal minal kun ilal mukawwin. Pergilah, kata Imam Ahmad, berjalanlah, engkau jangan muter dari makhluk ke Allah kepada sang pencipta ini. Jangan muter di bawah terus. Habis ini bawah ini kita urus. Ini urusan ini. Inilah dunia. Kalau mau naik ke atas, maksudnya jadikanlah tujuan hidup kita ini ke Allah. Kalau hidup ini kita hadapi dengan kehidupan. Hidup saja. Orang yang sudah mempunyai tujuan Allah, orang-orang yang sudah memang mengarah pikirannya, dia akan melihat dunia ini itu tadi. Seperti apa? Seperti satu sayap nyamuk tadi harganya. Yang sabdakan Rasulullah, kalau harganya seperti janahatil ba'udah, kalau harga dunia ini seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan orang kafir. Tapi harganya lebih murah dari satu sayapnya nyamuk. Nah, orang kalau sudah tujuannya, Allah akan melihat dunia ini kehidupan saja. Seperti lebih murah daripada satu sayapnya nyamuk. Kalau ada hilang, kita punya satu sayap nyamuk, kita cari benar. Kita susah, tidak susah kita. Barang kita susah kalau iman kita hilang. Kita susah, kita takut kalau keyakinan kita. Kita susah kalau kita apa? Kalau kita sudah banyak bisikan yang lain yang masuk. Hilang Allah. Allah sudah tidak ada di hati kita. Nabi Muhammad sudah tidak ada di hati kita. Di pikiran kita. Para wali-wali Allah tidak ada di hati kita, di pikiran kita. Mengikuti jejak mereka. Yang ada bisikan. Yang ada omongannya si fulan. Yang ada suaranya si fulan. Yang ada la ilaha illallah, suara kehidupan, suara manusia yang ada. Ujian-ujian ini ujian dunia. Jangan ada di hati kita. Di hati kita harus ada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia usholihin. Menyambung ini jalan. Yang akan mengarahkan pikiran kita ke Allah dan menjadikan kita melihat dunia ini murah.
kita akan melihat benar kemurahannya setelah kita meninggal dunia. Kalau sekarang mungkin kita lihat, oh, nanti kalau sudah kita meninggal dunia, ya Allah, baru kita tahu ini kehidupan abadi, ini kehidupan sebentar. Rasulullah bilang dunia sah. Jadi apapun kejadian dunia ini kita jalanin saja, apapun dia. Ya. Karena dia menguji kita. Kalau kita hina di hadapannya, kita akan dihinakan oleh dunia. Tapi kalau kita kuat, tidak takut miskin, tidak takut susah, tidak takut mati, jalanin aja itu. Kita tahu semuanya sudah diatur sama Allah. Mau kita takut, mau tidak takut, ajal tetap datang. Nah, jadi kehidupan ini sudah kita benar-benar murnikan, kita serahkan sama Allah. Ini semuanya apa yang kita pelajarkan, apa yang kita dengar, apa yang masuk dari ilmu, akan kita dapatkan manfaatnya jikalau kita pikirkan sesuatu tersebut. Sampai Rasulullah bilang, tafakkur sa'ah khairum min ibadah sab'ina sanah. Ada di riwayat mengatakan sanah. Tadi di sini riwayat yang menyebutkan bahwa berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ada riwayat 70 tahun. Intinya tafakkur ini sesuatu yang besar. Nabi Ibrahim, dia dapatkan pegangan hidup. Dia dapatkan, ini pegangan. Dia mau lihat matahari, apakah ini pegangan hidup. Dia menyinari semua dunia ini. Oh, ternyata bukan. Besoknya tenggelam matahari. Tak mungkin aku akan menyembah berpegangan dengan sesuatu dan akan tenggelam. Bulan dilihatnya begitu juga. Bintang akhirnya dia dapatkan. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku sudah hadapkan hidupku ini. Hadapkan diriku, kuserahkan diriku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Habib Ahmad bin Hazm At-Tas bilang, kalau kau dalam keadaan sepertinya hilang dan kebingungan dan penuh bisikan di pikiranmu. Orang kalau sudah penuh bisikan pasti takut. Dia sudah sendiri, tidak dekat sama Allah. Maka angkatlah kepalamu dan panggillah Allah. Allah. 3 kali. Sambil mengeluarkan tafakkurnya kita. Supaya yang ada diisi di dalam batin kita ini Allah, jangan ada yang lain. Tidak ada manfaatnya. Yang lain mungkin kita muter lagi ke bawah lagi. Tapi kalau kita naik terus, ujian ini akan lewat semuanya. Apapun yang kita hadapi akan, tidak ada manusia yang tidak diuji di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini. Tapi kita dapatkan darajat, kedudukan, bahkan kunci surga dari ujian-ujian dunia ini. Ad-dunya darul jaza, darul amal, laisa bidarul jaza. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat dibalas. Orang banyak minta amalan mereka dibalas di dunia. Tidak minta amalan mereka dibalas di akhirat. Padahal tempat pembalasan itu akhir. Di dunia ini ujian terus. Kalaupun ada bukan ujian, itu bonus namanya. Tapi Allah sudah bilang, wa ma khalaqnal insana illa liya'bud. Tidaklah kami ciptakan manusia kecuali untuk berjuang. Menahan ujian ini. Memang itu sudah. Mereka para aulia ussalihin tidak pernah mendidik anak muridnya. Bahkan kehidupan ini, kita lihat di kitab Imam Ghazali, untuk menghayal. Untuk banyak punya angan-angan di dalam kehidupan ini. Angan-angan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan mereka di dunia ini sudah Allah terus. Dari langkah ke langkah. Dari ujian ke ujian. Bukan menghayal ini dan itu, beda hayalannya. Karena mereka menyembah Allah. Nikmat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Abu Yazid Al-Bustami ketika ditawarkan
Dan ketika dia berkata, sesungguhnya wahai hamba Allah, jikalau kalian berdoa dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, akan berikan kekayaan sepenuh langit dan bumi sampai arsy. Allah bilang, nih kau minta kekayaan ini, kekayaan yang memenuhi langit sampai arsy, bumi 7 lapis langit Allah berikan. Jangan kau terima itu, kata Abu Yazid. Katakanlah, ya Allah, yang aku inginkan Engkau ya Allah. Engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Karena surga, kekayaan, bidadari, itu semuanya alam nafsu. Nafsu lah yang senang sama itu. Namanya alam nafsu. Tapi Allah ini memang hati seorang hamba akan mencari Tuhannya Allah. Inilah surga dunia. Kalau sudah kita bisa menyenangi, mencintai Allah. Tapi kalau kita masih pengen cintanya yang kita hayalin bidadari, harta, emas, barang warna kuning kita cintai. Besi yang warnanya kuning kita cintai. Kira-kira kita ini waras apa enggak? Kalau bidadari masih masuk akal lah. Ya, ini besi warna kuning. Gila-gila orang bisa tidur. Kenapa? Pengen punya emas, mobil, ya Allah, macam-macam. Inilah alam nafsu. Maka aulia usul ini mereka sering sekali ada yang dengan puasa, ada yang dengan puasa tidak ngomong, ada yang dengan puasa tidak mau melihat apapun, di rumah aja mendem. Ada yang puasa ini karena takut kena sihir dunia ini, supaya nafsunya ini ngikutin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Istirahatkanlah pikiran kita yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengatur hidup ini. Ada yang ngatur Allah, ada yang ngatur Allah. Oh, kita mesti banting tulang, kita mesti mengeluarkan kekuatan, banting tulang, mesti berusaha. Kalau tidak berusaha tidak bisa hidup. Siapa yang melarang berusaha? Tapi kita harus sadar, apakah kalian sangka orang yang gagal itu tidak berusaha? Berusaha semuanya, banting tulang, tapi gagal. Tidak dapatkan hasil apapun, hidup. Jadi memang hidupnya harus timbangannya pas. Berusaha, tapi jangan nggak terlalu berlebihan dalam menyandarkan amalan kita dalam usaha. Semuanya ini puncaknya Allah. Semua tidak ada sudah. Memang Allah ini tunggal dalam segala-galanya. Ya. Semuanya bergantung sama Allah. Nah, ini tafakkur seperti inilah yang harus kita buat. Tadi yang kita barusan dengar adalah contoh-contoh daripada tafakkur berpikir. Kita ambil 5 menit saja setiap hari atau 10 menit sebelum tidur. Dapat ibadah 70 tahun. Dan kita dapatkan akhirnya, ya Allah, aku hidup harus begini. Dapat hidayah datang nanti. Berkat apa? Berkat tafakkur. Jadi kita harus mengerti sekarang ini, setiap hari di tahun ini, sudah tahun barunya, aku harus membuat satu jadwal. Aku harus berpikir. Kapan waktunya? Yang lain berpikir secara lewat-lewat itu wajar saja. Tapi ini memang kita jadikan ibadah kita. Duduk, baca apa? Baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita baca Al-Quran diperintahkan apa? Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fasta'idz billah. Kalau kalian baca Quran, maka mintalah perlindungan sama Allah. Ini baca Al-Quran, suci, bersih Al-Quran ini dari segala kekotoran. Tapi disuruh kita berlindung sama Allah dari godaan syaitan dan bisikan syaitan ketika membaca Al-Quran. Tambah lagi membaca kehidupan. Tambah lagi bertafakkur. Jadi sebelum tafakkur,
baca dulu ngadep kiblat. Di atas kasur, nggak apa-apa. Kalau bisa berwudu, bagus benar. Alhamdulillah. Aku berlindung kepada ya Allah dari bisikan syaitan dan juga dari semua bisikan hawa nafsu, bisikan ini. Al-Fatihah. Nah, baik kita ulama kita senang dengan menjadikan Fatihah sebagai hajat doa supaya hajat mereka dikabul. Jadi ada apapun dia berdoa habisnya baca Fatihah. Kemudian habisnya bertafakur. Mulai dari mana bertafakur? Oh, mulai dari ini. Ini lagi bisikannya tentang dunia begini kan langsung dia kembali ke bertafakur. Ini dunia untuk apa saya kembalikan kepada Allah. Nah, supaya pikiran kita benar, tidak ada jalan lain. Kita mesti berguru belajar. Nggak bisa. Kita harus duduk belajar. Kalau enggak, akalnya tidak ada isi cahaya ilmu. Bagaimana mau berpikir benar? Kalau akalnya tidak ada ilmu, ini ilmu harus kita masukin Nah, buku-bukunya para aulia seperti buku Habib Abdullah Al-Haddad ini, kenapa kita pilih? Karena bukunya bukan cuma ilmu, ada barokahnya. Jadi insya Allah bisa menggiring pikiran kita ini untuk dekat sama Allah. Dunia yang kita lihat ada emas, ada ini, kita lihat biasa saja kita jalan. Kita akan jalan sampai ke akhir. Itu baru kehidupan. Nah, jalan yang besar ini dibuat oleh para aulia ussolihin. Dibuat oleh para nabi Muhammad, oleh para anbiya. Diwariskan jalan ini. Kuncinya diwariskan. Nah, nyambung. Sampai mereka yang sudah dekat dan mengerti dengan perjalanan hidup ini. Mereka mengerti dengan perjalanan harus ada guru dan harus ada ulama. Harus ada nabi, harus ada fulan, harus ada sebagai jalan mereka untuk dekat sama Allah. Ketika mereka bergandengan sudah dengan guru-guru mereka. Tapi kalau yang ngomong zaman sekarang, guru saya dulu ngajarin siapa gurunya nggak tahu. Orang tuh guru itu berduduk, belajar. Itu namanya guru. Tapi kalau sudah ini nanya hadir di masjid, nanya ini ustaz dibilang guru saya ini benar guru, tapi lain berguru yang benar itu berduduk benar. Belajar, hatam buku lagi, belajar lagi, itu namanya berguru. Itu yang terbuka pikiran, ain ilmunya. Nah, dapat warisan. Nah, begitu juga kalau sudah kita istiqomah. Kalau ini hadir di masjid berapa kali? Tahun sekali, mungkin sebulan, tidak tahu, tidak tahu. Itu belum berguru itu duduk. Nah, ini bisa. Kalau lari muncul, takutnya tidak terbuka benar. Karena kalau sudah terbuka benar jalan ini, yang kita lihat ketika kita belajar, sudah bukan dunia lagi. Kita duduk di majelis sudah melihat jalan akhirat. Nah, kita gara-gara ada di sekitar kita manusia aja mungkin. Kita mikirin dunia. Mungkin kalau tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman, tidak ada ini, tidak ada lagi. Kita mikirin dunia. Tapi ingat, bukan itu menjadikan kita dekat sama Allah. Pikiran seperti itu tidak membuat dekat. Itu cuma pikiran cinta saja. Berharap supaya kita bisa sibuk sama Allah. Dengan kita perhatian pada makhluk-makhluknya Allah, itu menjadi satu jalan besar kita bisa dekat sama Allah. Tapi itulah satu-satunya pikiran kita harus benar, hati kita harus pada Allah. Kalau sudah kompasnya ada, kapal ini tidak akan tersesat. Yang penting kata Haji Mahyudin, kapal ini kompasnya baik. Kalau kompasnya aman, sudah. Mau dia tidak melihat tepi lautan, tidak apa-apa. Yang penting ada kompas. Inilah yang memberikan arah nanti sampai kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada di hati kita, insya Allah tidak sesat kita. Apapun dunia ini, jangan kita jatuh dengan barang yang harganya kata Rasulullah bilang lebih murah daripada satu sayap nyamuk ini.
Orang yang menuju sudah tandanya sudah menuju, sudah dapatkan Allah. Dengan tafakkur tadi kita puncak, kita sudah tafakkur sampai kemana, Beb? Sampainya harus ke Allah kalau tafakkur. Kalau belum nyampe ke situ namanya belum. Karena kullu ma khalallah batil, segala sesuatu tidak ada Allahnya batil. Mikirin rezeki, ini ibadah juga ibadah, kita mikirkan bagaimana. Tapi akibatnya tawakal ayatin juga. Serahkanlah rezeki sama Allah. Hidup ini sudah kuserahkan sama Allah. Aku ngatur dulu begini. Ibadah mengatur. Tapi jangan habis mengatur kita ragu. Jangan habis mengatur kita takut miskin. Mestinya sudahlah. Ini ku jalani, sisanya aku serahkan sama Allah. Ini ku jalani, sisanya aku serahkan sama Allah. Nah, kembali ke Allah dan yakin percaya sama Allah. Orang yang sudah berserah sama Allah, ini sudah benar. Tapi kalau sudah tak bisa nyerahkan sama Allah, ketakutan saja, tanda syaitan masih ada di dalam batinnya. Hati ngeri. Orang maukah di badan kita ada syaitan? Ya Allah, mengerikan. Ini orang di badannya ada hantu. Itu sama aja. Karena kita dibantu, apa kita sudah takut sama miskin. Habib Abdul Haddad ini dan semua aulia di kitabnya, alim dia pikirkan satu, jangan sampai muridku takut sama miskin. Karena ini sebab besar manusia bisa meninggal. Su'ul khotimah. Setan paling banyak memasukkan orang ke neraka melalui pintu itu. Pintu apa? Pintu takut miskin. Lihat jutaan manusia ketakutan sama miskin. Kita lihat Habib Abdul Haddad hidup buta. Tapi mereka bersyukur sama Allah. Nggak takut sama miskin. Apakah kita katakan bahwa kita ini berani? Kita harus masukkan ilmu terus. Kalau ilmu ini masuk. Tiba-tiba kita nggak takut sama miskin ini. Kenapa? Karena dimasukkan terus dengan ilmu. Tapi kalau diceritakan setiap ketemu cerita duit, ngitung duit, kapan untung, ruginya, kapan untung, kapan rugi, untung. Nah, takut akhirnya kita sama miskin. Namanya kita ini disuruh miskin. Siapa yang disuruh miskin? Orang takut mati itu disuruh mati apa? Nah, orang yang tidak takut mati itu apakah disuruh mati? Nah, orang yang hebat-hebat bisa memenangkan peperangan, orang yang berani mati hidup. Ini orang yang berani mati, semuanya yang sukses. Si fulan kerja, apa orang berani nanggung rugi, baru bisa untung besar. Kalau orang nggak berani rugi, nggak bisa kerja. Bisa buka toko, dah. Baru buka toko udah ketakutan nanti, nggak untung. Bagaimana balikin modalnya? Bagaimana ini? Nah, kalau sudah takut dulu, nggak bisa sukses. Nah, kita ini hidup ini sekarang kita hidup mau surga yang abadi, mau kenikmatan yang harus berani kita tinggalkan segala-galanya. Udah dipastikan, jangan umur kita sudah berapa hidup. Masih belum bisa memastikan mau masuk surga kita. Kita belum memastikan diri kita ini mau masuk surga. Kalau kita mau, apapun kita akan lakukan. Ini maunya aja, belum ada. Apa dia mau duit? Masih mau duit aja. Maunya urusan nafsu saja yang Rasulullah bilang, ini dunia harganya lebih murah daripada satu sawah nyamuk. Nah, mau tahu kita ini sudah sampai ke Allah, dekat sama Allah, melihat dunia ini seperti sayap nyamuk. Sudah. Mau hilang, mau ada, nggak penting. Walaupun kita hidup bersamanya. La ilaha illallah. Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja ini kalau sudah datang ke satu tempat, pasti dia menguasai tempat tersebut. Nah, ada lagi orang lain. Begitu juga Allah, kalau sudah dekat, masuk dari hati kita, nggak ada lagi bisikan. Kalau kita lihat, nggak ada bisikan. Nah, sunyi sudah sunyi di tanahnya. Sudah, namanya Allah sudah dekat di hati kita. Tapi kalau sudah beribu-ribuan sampai dalam titik,
Ini tuh, naudzubillah, bayangan banyak. Hati-hati, ada hantu di hati kita. Ada hantu di pikiran kita. Ada hantu semua. Cepat-cepatlah berzikir. Buat apa memelihara yang tidak baik di dalam pikiran kita? Peliharalah di dalam pikiran kita Allah, kebesaran Allah. Kita menjadi berani hidup ini. Ini semua punya siapa dunia ini? Ya Allah. Punyanya Allah. Kehidupan punya Allah. Semua nasib kita di tangan Allah. Tapi siapa yang mendekati Allah? Orang baru melihat penguasa di dunia aja, oh, kalau aku dekat sama dia selamat. Nah, penguasa dunia. Tapi yang mau dekati Allah. Takut dulu sama ujian, nanti ada ujian. Dekat sama manusia lebih sakit ujian. Lidahnya nyakitin nanti. Manusia ini lidahnya nyakitin nanti. Pikirannya, sangkaannya, kalau kita tahu, bikin sakit hati kita. Inilah nyangka, dengar omong ini terpengaruh dengan pikiran ini. Manusia ini lah. Tapi kalau kita sudah punya jalan, pegangan hidup, wa'arid, berpalinglah anil jahili, dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini semuanya harus dengan tafakkur. Kita bercerita ini adalah membuka sedikit cara-cara bertafakkur yang barusan kita dengar tadi. Dan titik-titik poin yang harus kita pahami. Karena kalau sudah ada rasa takut sama hidup ini tanda ada hantunya. Cepat-cepat bertafakkur. Supaya hidayah ini tuh, petunjuk ini turun dari Allah. Nah, inilah jadi amalan kita. Mulai detik ini jangan tidur kecuali tafakkur dulu. Kalau saya tidak sambil ngadep kiblat, sambil guling-guling, ya tidak apa-apa. Sambil guling begini, tafakkur. Dulu ada Imam Syafi'i. Nah, dia duduk. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal bilang, ya, wahai abahku, engkau bilang gurumu Imam Syafi'i ini hebat. Mana dia malam, masa dia sholat subuh? Saya ngintip dia, sholat subuh udah pakai wudhu. Kedua, kita makannya banyak, benar. Makannya banyak. Tidur. Padahal duduk dia terguling begitu. Tak tahu tidur apa enggak, dia bilang. Seperti orang tidur tapi. Maksudnya dia merenung lagi. Sampai azan subuh sholat tanpa wudhu. Gimana? Aku bilang dia seorang wali, seorang yang alim. Datanglah Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritakan, ya Imam Ahmad, no, sesungguhnya aku bahagia benar tidur di rumahmu hari ini. Tadi malam aku makan sepuasnya dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, makan di rumah orang yang ahli takwa itu adalah obat. Ada memang hadis. Dan menghilangkan penyakit, menghilangkan tempat-tempat syaitan yang ada di badan ini. Bagus benar. Jadi kalau kita makan di rumah orang alim, itulah dulu orang kalau sudah masuk rumah ulama, ada makanan dimakan, ada minum diminum. Bukan tidak ada dasar. Ini orang kolot, ini orang apa? Nah, memang ada. Allah ada memberikan sesuatu di dalam rumah orang alim ini, keberkahan makanannya. Kata Imam Syafi'i bilang, aku makan sekenyang-kenyangnya. Dia bilang, berharap barokah ini. Padahal sama muridnya ini Ahmad bin Hanbal. Tapi dia pernah mimpi bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal ini adalah orang yang akan masuk surga, penduduk surga. Rasulullah ngomong. Imam Syafi'i menceritakan bahwa aku mimpi Rasulullah melihat Ahmad bin Hanbal ini. Bahwa Ahmad bin Hanbal adalah penduduk surga. Maka dari itu aku makan sepuasnya wahai muridku Ahmad bin Hanbal. Sedih Ahmad bin Hanbal dapat guru sayang sama murid. Guru pengen muridnya masuk surga. Bukan lagi dapat rumah 10 kali 20, surga istana diberikan sama si guru itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dibilang, wahai Ahmad, aku tadi malam gak tidur gitu, memikirkan satu masalah.
memikirkan satu hadis, ya Aba Nu'air, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Aku dapatkan 73 masalah atau di atas 70 masalah juga. Daripada hadis ini untuk kebaikan umat Nabi Muhammad. Aku memikirkan ini. Dan sesaat saja aku berpikir di rumahmu ini dapatkan ibadah 70 tahun. Berkah benar rumahmu ini, maksudnya sampai dia makan, bisa makan banyak. Setelah makan banyak, mikirkan sesuatu hadis juga di rumahnya Ahmad bin Hanbal ini yang bermanfaat untuk umat. 70 manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apakah aku tak bahagia benar? Sampai ada pembahasannya, ada bukunya. Hadis tentang ya Aba Umar ma fa'alan Nughair. Dan yang ketiga, aku sholat isya. Aku hari ini sholat isya. Sholat subuh dengan wudhunya isya. Nggak tidur, aku memikirkan dari sampai waktu subuh langsung aku sholat itu. Terjawablah semua perkataan. Bukan tidur jadi dia begini itu bertafakur. Nah jadi kalian juga bertafakur bisa dalam keadaan tidur tadi begini. Ini ibadah. Kapan lagi kita mau beribadah? Ibadah. Jadi kan mau tidur pun beribadah daripada menghayal. Tinggalkan handphone itu. Handphone ini harus ditinggalkan. Nah bisa. Kita ini mau dapat amal banyak, umur kita sudah pendek. Ini akhirat sudah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak mikir WA sama si fulan, ini fulan. Salah pencet, salah ini, bisa orang salah sangka pula sama kita. Lebih baik kita beribadah. Kita salah pencet, salah ini. Grup ini, salah ngomong SMS. Orang salah jadi beributan, orang tersinggung. Orang nyakitin hati orang. Sama sahabat saja yang hanya menghancurkan Ka'bah itu juga. Hati-hati kita jangan sampai kita nyakitkan hati orang. Ya. Na'udzubillah. Kita lebih baik ambil yang baik-baik aja hidup ini. Allah nyuruh kita hidup baik. Jadi ambil yang baik, lakukanlah kebaikan saja. Mau tidur, sudah kita pastikan sudah hari ini. Tidak lagi, aku tidak mau masuk rumah sudah sholat isya, sudah segalanya duduk, tidak akan kusentuh ini kan. Sudah cukup. Lihat sebentar, sebagai kewajiban lihat mungkin ada yang nelpon atau tidak, sudah taruh, ngapain? Lebih baik tafakur. Ambil 5-10 menit tafakur, habisnya berpikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari kita pastikan bareng-bareng untuk meninggalkan segala yang tidak baik dalam hidup ini. Oh, kita butuh hiburan, ambil waktunya sedikit aja. Mau lihat apa. Tapi jangan kita jadikan amalan ambil panjang-panjang setengah 1 jam. Ya Allah, sayang benar. Tapi kalau kita pikirkan atau dengar ceramah sambil tafakur, kita ada ceramah, saya dengar terus. Sudah dengar, tidak apa-apa ceramah. Yang penting sesuatu yang membuat kita dekat sama Allah. Tutup hidup kita itu di malam itu dengan sesuatu yang baik-baik. Tidur yang waktu cepat. Habis tidur bangun sudah sholat malam. Allahu Akbar. Nyaman hidup sudah dekat sama Allah. Dekat lagi sama Allah. Tidak kemana-mana pikiran kita. Kalau masih muda pikiran kemana-mana, masuk akal kita rata-rata sudah punya istri semuanya di sini. Mau kemana-mana lagi hidup ini pikiran. Kalau bisa kita jadikan hidup kita ini waktu penuh barokah. Ini tahun baru. Tahun baru Islam ini harus ada sesuatu yang baru semuanya. Ya. Pakaian kita harus baru semuanya. Minimal bangun tidur, alhamdulillah sudah terjadwal kita. Bangun tidur, sholat subuh, ngumpul di sini. Alhamdulillah. Habisnya masing-masing ke pasar, kemana dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan ini. Kita jaga di hubungan sama Allah. Nah, malam-malam ini masing-masing punya tugas sendiri apa? Yaitu punya wiritan waktu sebelum tidur. Wiritan yang sudah kita kasihkan itu turun diamalkan ya. Dan jangan lupa
Jangan sampai umat Nabi Muhammad tidur tak pernah berdoa, minta berdoa. Dibilang Islam, dibilang mukmin, percaya sama Allah, pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak mau berdoa. Nah, tahu tak punya tekad untuk berdoa. Tekad megang handphone, tahu jangan megang handphone, pikiran Masya Allah. Gimana tak megang handphone? Tak ada hiburan, nanti tak ada ini. Suruh berdoa, minta kepada Allah sebelum tidur, minta. Mimpi Rasulullah, tak mau. Ini namanya ada hantunya di dalam badan kita ini sudah. Hantu handphone juga ada di badan kita. Nah, mudah-mudahan Allah bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita, bersihkan pikiran kita, hingga kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada Allah, dekat dengan Allah dan Rasulnya dan para awliya salihin. Allah jauhkan kita dari segala bisikan-bisikan dunia, bisikan-bisikan yang tidak bermanfaat, bisikan-bisikan yang menjadikan kita jauh dari anugerah dan syafaat. Allahumma nawwir qulubana wa ghawadibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bil haqq sayyidi walad adnan ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.